Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmita Alfira Fahmi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai pendengaran dan penciuman pada hewan vertebrata. Nah, jadi hewan vertebrata itu memiliki sistem indera yang lebih berkembang dari hewan invertebrata, termasuk juga sistem pendengaran dan penciumannya. Yang pertama itu ada dari kelas Fiskus. Nah, indera pendengaran pada ikan ini hanya berupa telinga bagian dalam yang berfungsi menangkap getaran suara melalui tulang kepala. Organ ini juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga ikan itu terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya. Kedua telinga itu terletak pada kedua sisi bagian yang tertutup tadi. Nah, sistem pendengaran pada ikan itu terbilang pendengaran yang sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan telinga pada ikan tidak berfungsi secara optimal. Pada umumnya, ikan itu memiliki alat bantu dalam mengoptimalkan pendengarannya tersebut. Alat bantu itu berupa reseptor sensitif yang membentuk garis lateral yang dapat mendeteksi arus dan getaran lembut dan merasakan gerakan ikan dan mangsa di dekatnya. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organ pendengaran pada ikan. Organ-organ tersebut juga ikut berperan dalam peningkatan kemampuan pendengaran pada ikan. Menurut George Parker, reseptor pendengaran pada ikan terletak pada organ vital otolit, yaitu pada sakulus dan lagena yang membentuk bagian ventral labirin. Organ otolit ini terletak pada telinga bagian dalam. Terdapat pula sagita yang berbentuk memanjang yang terletak di arah rostro ekor dan permukaan rantai internal yang terletak berlawanan dengan organ otolit penting untuk keberadaan pendengaran direksional di dalam ikan. Kemudian ada juga struktur tambahan sistem pendengaran pada ikan. Struktur tambahan pada sistem pendengaran ikan ini dimulai oleh swim bladder atau gelembung renang yang mengalami kontak langsung pada labirin atau tulang-tulang di sekitar kepala ikan. Perubahan isolasi dari tekanan suara menyebabkan perubahan terkait dalam volume swim bladder ini atau gelombang renang. Nah, getaran dinding secara langsung atau tidak langsung itu ditransmisikan ke labirin reseptor pendengaran. Yang selanjutnya ada tympanic bladder atau kandung kemih otik. Ini terletak di setiap labirin di antara lengkungan kanal semisirkular. Peran kandung kemih timpani dalam mormorit adalah peningkatan kepekaan terhadap suara. Dalam kandung kemih ini, spektrum frekuensi yang terdeteksi oleh ikan menjadi lebih luas karena penerimaan gelombang suara frekuensi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada indera penciuman pada ikan. Nah, secara umum, organ olfaktori atau organ penciuman pada ikan ini serupa dengan organ nasal untuk penciuman manusia. Akan tetapi, dari struktur bentuk dan sistematika fungsinya ada perbedaan antara manusia dan ikan. Lubang atau cuping hidung pada ikan jarang terbuka ke dalam rongga mulut. Dasar dari lubang hidung dibentuk oleh epitelium penciuman atau mukosa berupa lipatan atau lamela berbentuk roset. Nah, susunan bentuk dan lipatan perkembangan lamela itu sangat bervariasi pada setiap spesies. Reseptor pembau mendeteksi rangsangan kimia dalam bentuk sinyal elektrik yang berasal dari gerakan silia yang disebabkan oleh arus lemah yang melewati lamela. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan ke sistem saraf pusat. Menurut Schultz, sistem olfaktori pada ikan itu apabila air yang masuk melalui nostrum atau hidung bagian depan dan keluar melalui anterior naris ketika ikan berenang, maka air yang mengandung zat kimia akan diterima oleh sistem saraf olfaktori yang berhubungan dengan otak. Pada sistem pernafasan ikan ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama inspirasi, di mana rongga mulut terbuka, rongga buka parin dan rongga insang mengembang, kemudian air masuk melalui rongga mulut. Nah, tahap yang kedua yaitu ekspirasi, di mana rongga mulut menutup, rongga buka parin dan rongga insang menyempit, kemudian celah insang terbuka dan air bergerak dari rongga mulut ke rongga insang, kemudian keluar melalui celah insang. Yang selanjutnya ada pendengaran dan penciuman pada amfibi.
Jadi amfibi ini tidak memiliki telinga eksternal, namun memiliki telinga internal yang berkembang baik. Pada umumnya, katak memiliki rongga telinga dalam untuk mentransfer getaran suara dari gendang telinga atau timpanum yang kemudian menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke tingkap jorong. Di tingkap jorong, getaran ini diteruskan oleh cairan limfa ke saraf pendengaran. Salamander, Cecilian, dan beberapa jenis katak itu tidak memiliki gendang telinga. Mereka ini tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi tinggi, namun mampu mendeteksi getaran yang merambat di tanah atau di air. Nah, selanjutnya pada amfibi ini memiliki nasal yang berfungsi sebagai indera penciuman dan juga digunakan untuk saluran udara. Biasanya epitelium olfaktori lembut dan terbatas pada bagian dorsal nasal. Struktur olfaktori lain pada amfibi adalah organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ tersebut dipercaya menjadi alat bantu dalam merasakan makanan. Organ ini juga penting dalam tingkah laku reproduksi. Pada katak, jarak antara internal dan eksternal lubang hidung tidak terlalu jauh seperti nasal yang belum berkembang. Tetapi ada kandung kecil olfaktori yang berkembang dengan baik dengan model yang dilipat untuk melengkapi katak dengan sensor yang membawa informasi penting yang terhubung pada saraf olfaktori. Sel olfaktori dari lendir epitelium ini bentuknya tidak tetap, terkadang sempit dan panjang. Bagian yang diperankan indera olfaktori pada katak belum jelas untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu indera pendengaran dan penciuman pada reptil. Jadi reptil ini tidak memiliki daun telinga namun pada kadal gendang telinganya itu nampak jelas terlihat dari luar, berada tepat di belakang rahang. Kemudian buaya itu memiliki gendang telinga yang berada di dalam lubang telinga, tepatnya berada di ujung saluran telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Akan tetapi, hampir semua jenis ular tidak memiliki gendang telinga, sehingga sinyal-sinyal getaran diterima dari lingkungan melalui rahang bawahnya. Nah, untuk indera penciumannya, reptil ini merasakan dan mencium bau dengan Jacobson's organ yang terletak di langit-langit mulutnya. Jacobson's organ ini berbentuk seperti rongga kecil. Organ ini dapat mengenali perubahan kimia di dalam dan sekitar mulut. Jacobson's organ ini berfungsi untuk membantu reptil dalam mencari jejak mangsa, mencari pasangan, dan mendapatkan informasi mengenai lingkungannya. Bahkan seekor komodo itu dapat mendeteksi bau daging bangkai dari jarak sejauh 9,5 km. Selanjutnya, indera pendengaran dan penciuman pada apses. Nah, telinga pada burung itu bersifat internal dan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Namun pada sebagian burung besar, bulu-bulu khusus itu menutupi bukaan telinga untuk meminimalisir guncangan. Bentuk dari telinga luar itu sangat berbeda bagi tiap spesies. Variasi paling panjang ditemukan pada burung hantu. Burung hantu dapat mendeteksi mangsanya pada kegelapan. Pada kegelapan total hanya dengan kesalahan 1 derajat horizontal dan vertikal. Ini dikarenakan burung hantu itu memiliki bentuk muka seperti hati yang membuatnya bisa mengumpulkan suara dan mengalokasikannya ke telinga. Sedangkan koklea mentransmisikan getaran kepada saraf pendengaran. Untuk indera penciumannya, kebanyakan burung itu tidak mempunyai indera penciuman yang sangat berkembang dan memang hampir tidak memerlukannya sama sekali. Namun terdapat beberapa jenis burung yang menggunakan indera penciumannya, diantaranya yaitu jenis burung penghuni tanah seperti burung kiwi, itik, serta berkik, dan 2 burung air yaitu petrel dan burung pengarung air. Burung yang penglihatannya paling rabun adalah kiwi dari Selandia Baru yang berburu cacing pada waktu gelap yang menggunakan indera penciumannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Fauzi, NPM 190108-2008 dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi A semester 4.
Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu Mbak Kanita. Jadi, teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu untuk mamalia. Nah, mamalia ini terdiri dari beberapa indera. Yang pertama itu ada indera pendengaran, terus yang kedua itu ada indera penciuman. Nah, teman-teman, untuk indera pendengaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan rongga telinga bagian dalam. Untuk struktur telinga bagian luar ini, telinga luar ini terdiri atas daun telinga yang merupakan tulang rawan elastis. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk. Nah, teman-teman, selain itu terdapat juga kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang itu agar terlihat kering. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk telinga tengah. Nah, untuk telinga tengah disebut juga sebagai rongga timpani karena memiliki bilik kecil yang mengandung udara. Nah, rongga ini terletak di sebelah dalam membran timpani atau gendang telinga. Nah, di sebelah depan telinga tengah terdapat saluran eutusius yang menghubungkan rongga dengan faring. Selain itu, saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara yang ada di dalam telinga tengah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah telinga bagian dalam. Nah, rongga telinga dalam ini terdiri atas berbagai rongga yang menyerupai saluran yang dalam tulang temporalis. Kemudian rongga-rongga ini disebut sebagai labirin tulang dan dilapisi membran yang membentuk labirin. Labirin tulang ini terdiri atas 3 bagian, yaitu vestibula, saluran tengah lingkaran yang berhubungan dengan vestibula, dan kolea. Koklea adalah sebuah tabung yang berbentuk spiral yang membelit dirinya seperti rumah siput. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini alat keseimbangan pada telinga itu ya. Nah, di sini ada bagian, yaitu yang pertama itu ada kanalis semisirkunalis atau saluran setengah lingkaran, yaitu suatu struktur yang terdiri atas 3 tulang tengah lingkaran tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi berlainan, yaitu ada yang horizontal, vertikal atas, dan vertikal belakang. Kemudian setiap kanalis ini berisi endolimfe dan pada setiap pangkalnya membesar disebut sebagai ampula dan berisi reseptor keseimbangan yang disebut sebagai crista ampularis. Nah, teman-teman, pada crista ampularis ini terdapat cupula yang berhubungan langsung dengan sel-sel reseptor keseimbangan. Nah, selanjutnya itu ada sacculus dan utriculus yang merupakan alat keseimbangan statis atau statoreseptor, yaitu berfungsi untuk memberikan respon terhadap perubahan kedudukan tubuh, nih misalnya tegak, miring, dan lain-lain. Nah, pada dasar utriculus terdapat makula. Nah, kedudukan otoli ini akan berubah bila posisi kepala berubah. Kanalis semisirkunalis ini merupakan alat keseimbangan pada telinga manusia. Di dalamnya terdapat endolimfe. Bila endolimfe ini bergerak, maka cupula akan ikut bergerak. Gerakan cupula akan diterima oleh sel-sel reseptor dan diteruskan ke otak, sehingga kita bisa merasakan gerakan maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada saraf pendengaran. Untuk saraf pendengaran ini terdiri atas 2 bagian. Salah satunya berkaitan dengan bagian vestibuler, rongga telinga dalam yang berhubungan dengan keseimbangan. Nah, selanjutnya yaitu ada indera penciuman. Nah, untuk indera penciuman pada mamalia ini terdapat pada rongga hidung. Sel-sel sensori menerima rangsang berupa bau terdapat di lapisan epitel dalam rongga hidung dan dilindungi oleh mukus atau lendir. Nah, di akhir setiap sel sensori ini terdapat silia atau rambut pembau. Rasa penciuman dirangsang oleh gas yang dihirup. Rasa penciuman ini sangat peka, tetapi kepekaan ini mudah hilang bila dihadapkan pada suatu bau yang sama pada waktu yang lama, begitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu ada fisiologi sistem indera pada invertebrata. Nah, jadi sistem indera invertebrata ini masih sangat sederhana. Berikut ini penjelasannya dari sistem protozoa, dari sistem indera solenterata, dari indera moluska, cacing pipih, cacing tanah, sampai serangga. Untuk yang pertama, yaitu ada sistem indera pada hewan bersel satu atau protozoa. Nah, pada umumnya tidak memiliki indera ya, seperti yang kita ketahui, tetapi peka terhadap rangsangan cahaya.
Bila ada cahaya kuat, amuba dan paramecium ini akan menjauh, ya kan? Engela hanya memiliki alat penerima rangsang cahaya berupa bintik mata berwarna merah di dekat flagelnya bila ada cahaya yang masuk tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sistem indera pada porifera. Seperti yang kita ketahui, tubuh porifera ini belum membentuk jaringan atau organ. Maka dari itu, pada filum porifera ini belum memiliki sistem indera karena struktur tubuhnya itu masih primitif. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sistem indera pada solentarata. Nah, hewan berunggas seperti ubur-ubur ini memiliki sel-sel pigmen dan sel-sel sensori yang peka terhadap cahaya, serta jumlah tentakel sebagai alat peraba. Obelia terdapat sel-sel sensori yang tersebar di permukaan tubuh, terutama pada daerah tentakel pada obelia. Peka terhadap rangsang, sentuhan, dan medusnya ini terdapat di indera penglihatan yaitu berupa bintik mata. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sistem indera pada platyhelminthes. Beberapa jenis cacing platyhelminthes ini memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada sistem indera pada Annelida. Nah, salah satu kelas dari Annelida adalah Polyheta. Alat indera pada Polyheta ialah mata, nukal, organ, dan stasi. Hanya cacing jenis erat yang mempunyai mata atau kecuali Sabalidae. Tapi ada kalanya jenis erat juga tidak mempunyai mata. Letak mata pada permukaan rostrum dan berjumlah 2-4 pasang. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada sistem indera pada hewan lunak atau moluska. Contohnya itu seperti bekicot. Bekicot mempunyai 2 pasang antena. Pada sepasang antena yang panjang, di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan, sedangkan sepasang antena yang pendek ini berfungsi sebagai indera peraba. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu ada sistem indera pada Arthropoda atau inses atau serangga, merupakan salah satu anggota dari Arthropoda. Alat indera yang penting pada serangga antara lain yaitu mata majemuk dan mata sederhana. Pada antena dan alat perasa pada mulut serta berbagai bulu-bulu tikle, beberapa jenis dilengkapi alat penghasil dan penerima bunyi. Serangga memiliki 4 macam alat indera yang berfungsi secara baik, yaitu indera penglihatan, indera pembau, indera peraba, dan indera penangkap getaran suara. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada sistem indera pada Echinodermata. Nah, sistem indera pada Echinodermata ini memiliki alat indera khusus berupa sistem indera taktil dan komoreseptor. Jadi teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili rekan saya apabila ada perkataan yang salah ataupun kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena di sini kita masih belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.